Polisi menemukan sebuah toples kaca yang berisi beberapa pasang bola mata manusia. Pada tahun 2008, kedamaian desa Nenmen yang terletak di Provinsi Yunnan, Tiongkok, tiba-tiba mendadak berubah mencekam. Beberapa anak remaja laki-laki penduduk desa tersebut dinyatakan hilang secara tiba-tiba oleh anggota keluarganya. Awalnya, warga desa ini menduga kalau hilangnya sejumlah anak remaja itu diculik untuk dipekerjakan di pabrik batu bata ilegal yang memang lumayan banyak jumlahnya di daerah tersebut. Namun setelah coba dicari ke area-area yang dicurigai, para remaja itu tidak ditemukan juga. Pihak keluarga yang bingung dan khawatir karena anaknya nggak pulang-pulang, akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi sayangnya waktu itu laporan mereka ini seperti tidak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian. Respon polisi yang terkesan kurang baik itu membuat pihak keluarga akhirnya mencoba bangun sendiri dan tidak menyerah begitu saja. Mereka ini akhirnya memulai penyelidikan secara mandiri tanpa bantuan polisi untuk mencari anak ataupun anggota keluarga mereka yang hilang itu. Waktu, tenaga, dan uang yang mereka keluarkan dalam proses pencarian itu tentu saja tidak sedikit ya. Tapi mereka ini seperti pantang menyerah dalam mengusahakan agar anggota keluarga mereka bisa ditemukan. Tapi namanya penyelidikan ini dilakukan oleh orang awam ya. Informasi yang mereka peroleh juga sangat terbatas. Dan hal itu membuat pencarian mereka tidak menemukan hasil. Polisi yang saat itu sebenarnya juga mengetahui apa yang dilakukan oleh para anggota keluarga korban, tidak berusaha membantu atau melakukan apapun. Bahkan sekedar membuat berita tentang hilangnya anak-anak remaja itu pun tidak. Jadi benar-benar seperti tidak terjadi sesuatu. Padahal saat itu, jumlah anak-anak yang dinyatakan hilang sudah lumayan banyak. Hingga akhirnya pada bulan April tahun 2012, polisi kembali menerima laporan anak hilang atas nama Han Yao yang berusia 19 tahun. Awalnya, orang tua Yao ini sudah berusaha untuk mencari sendiri anak mereka yang hilang. Nah, saat mereka ini sedang mencari-cari informasi kepada warga sambil membawa-bawa foto Yao, warga desa Nenmen ini kemudian bilang jika sebelumnya beberapa anak remaja laki-laki warga desa mereka juga hilang dan belum ditemukan. Ada setidaknya 8 anak remaja yang saat itu hilang dan bahkan 6 diantaranya menghilang dalam kurun waktu yang lumayan singkat, yaitu 15 bulan saja. Jika dirata-rata berarti 2 bulan sekali satu anak dinyatakan hilang. Tapi walaupun sudah sesering itu ada kasus anak hilang, belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh polisi. Orang tua Yao yang kemudian tahu jika anaknya bukanlah korban satu-satunya yang dinyatakan hilang, akhirnya berusaha meyakinkan polisi untuk menyelidiki kasus itu. Polisi yang menyadari jika jumlah anak yang hilang ternyata lumayan banyak, akhirnya mulai menanggapi laporan tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Setelah itu berita tentang hilangnya beberapa anak remaja di desa Nenmen pun menyebar ke seluruh Tiongkok. Pada awal Mei tahun 2012, Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok yang mendengar informasi tersebut kemudian mengirim tim penyelidik ke Provinsi Yunnan setelah mendengar laporan media tentang remaja yang hilang di daerah tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan mendalam, kecurigaan polisi mengarah kepada sosok pria tua yang juga warga desa Nenmen. Tentu saja kecurigaan polisi ini beralasan ya. Dan sebelum benar-benar secara langsung menindaklanjuti, polisi terlebih dahulu menyelidiki latar belakang si pria tua. Dan siapa sih sosok laki-laki tua ini? Pria tersebut bernama Xiang Yongming. Dia lahir tahun 1956, di mana waktu kejadian ini berlangsung, Xiang telah berusia 56 tahun. Dia hidup sendiri hanya dengan ditemani oleh anjing-anjingnya di sebuah rumah yang ada di desa Nenmen. Xiang tidak pernah menikah ataupun mempunyai anak. Sehari-hari dia adalah seorang petani. Menurut warga sekitar, Xiang termasuk orang yang sangat-sangat pendiam. Dia bahkan nyaris tidak pernah terlihat ngobrol sama orang lain, termasuk tetangga rumahnya sendiri. Sekali waktu dia akan pergi ke pasar lokal untuk menjual hasil kebunnya. Menurut cerita beberapa warga, Xiang ini pernah berurusan dengan pihak kepolisian.
Jadi waktu itu, Xiang sempat mencekik seorang anak remaja laki-laki yang berusia sekitar 17 tahun yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Remaja tersebut dicekik menggunakan sebuah ikat pinggang, tapi untungnya saat itu, anak tersebut masih bisa berteriak hingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut segera datang lalu menolongnya. Kepada polisi, Xiang mengaku tindakannya itu hanya bercanda dan tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti anak tersebut. Walaupun terdengar tidak masuk akal, anehnya pihak kepolisian mempercayai keterangan Xiang dan melepaskan Xiang begitu saja. Polisi juga menyimpulkan jika Xiang ini kemungkinan mengidap semacam penyakit jiwa yang membuatnya kadang melakukan hal yang aneh. Dan saat polisi semakin mengulik masa lalu Xiang, polisi sangat terkejut karena ternyata Xiang pernah terlibat kasus yang lebih menyeramkan lagi sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1979, Xiang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dan bahkan dipenjara karena dia terbukti telah membunuh dan memutilasi seseorang. Saking beratnya kasus tersebut, Xiang awalnya divonis hukuman mati. Tapi entah dengan pertimbangan apa, tepatnya pada tahun 1997, saat masa hukuman Xiang sudah berlangsung selama 18 tahun, Xiang ini dibebaskan. Dan ternyata Xiang bukanlah warga asli desa Nenmen, teman-teman. Karena waktu Xiang ini dibebaskan, Xiang kan sudah cukup lama di penjara ya, jadi pasti dia tidak punya rumah ataupun pekerjaan. Itulah mengapa akhirnya pemerintah memberikan sebidang tanah di desa Nenmen untuk tempat tinggalnya. Dan selain diberi tanah dan dibuatkan rumah, Xiang juga selalu mendapatkan uang tunjangan. Dan sampai kasus ini terjadi, Xiang ya masih tinggal di rumah itu dan dia selalu tinggal sendiri karena dia tidak pernah menikah ataupun mempunyai anggota keluarga lain. Kembali ke kasus bahasan kita ya. Setelah polisi ini mendapatkan informasi-informasi dari warga yang merasa curiga dan setelah polisi juga tahu riwayat-riwayat kejahatan Xiang di masa lalu, polisi akhirnya memutuskan untuk menggeledah rumah Xiang. Tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 2012, polisi masuk ke dalam rumah Xiang dan ternyata semua kecurigaan mereka pun terbukti. Dari dalam rumah Xiang, polisi menemukan beberapa kartu ATM dan SIM card anak-anak remaja yang dinyatakan hilang. Yang lebih mengerikan lagi, polisi juga menemukan sebuah toples kaca di mana di dalam toples itu terdapat beberapa pasang bola mata manusia. Ini serem banget gak sih? Tapi ternyata gak cukup sampai di situ aja, karena setelah itu polisi juga menemukan tumpukan daging kering atau sejenis dendeng ya. Dan daging-daging tersebut kemudian dipastikan terbuat dari daging manusia. Aduh. Polisi juga mencurigai sebuah plastik hitam besar yang tergantung di bagian depan rumah Xiang. Dan isinya apa teman-teman? Ya benar, itu adalah tulang belulang manusia. Dan kalau soal si kresek ini, beberapa warga emang sempat curiga kalau isinya itu pasti sesuatu yang gak beres. Karena bentuknya itu seperti tonjolan-tonjolan tulang gitu. Dan tulangnya itu yang tulang yang gede-gede banget. Tapi walaupun warga sempat curiga, mereka ya gak ada yang berani buka juga ya. Dengan bukti-bukti yang sudah sangat kuat itu, polisi akhirnya membawa Xiang ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan hasilnya adalah Xiang ini ternyata memulai semua aksinya itu dari awal tahun 2008. Dia mentarget remaja laki-laki sebagai korbannya. Xiang tidak memberikan alasan khusus kenapa dia hanya memilih remaja laki-laki saja. Tapi menurut dugaan polisi, Xiang ini memang ada kecenderungan menyukai anak-anak laki-laki yang beranjak dewasa. Walaupun tidak bisa dibuktikan apakah sebelum dibunuh para korbannya ini dilecehkan terlebih dahulu atau tidak ya. Xiang melakukan aksinya ini saat jalanan di sekitarnya sedang sepi. Jadi saat ada remaja laki-laki yang kebetulan lagi lewat depan rumahnya atau sedang berjalan di samping rumahnya, dia akan menculik mereka dan memasukkan mereka ke dalam rumah. Selanjutnya dia akan menghabisi nyawa anak tersebut. Dan cara Xiang menghabisi mereka itu caranya macam-macam. Salah satunya yang paling sering dia lakukan adalah mencekik mereka. Ini serem ya. Dan setelah korbannya ini tewas, Xiang akan mulai menghilangkan jejaknya dengan berbagai cara seperti dibakar, dikubur, dimutilasi, dan bahkan diiris kecil-kecil untuk dijadikan makan ke anjing peliharaannya. Jujur ini udah sangat mengerikan ya, tapi ternyata ada bagian yang lebih mengerikan lagi teman-teman. Karena Xiang juga memakan sebagian daging korban-korbannya. Lalu sisanya apa coba teman-teman? Daging korbannya itu dijual ke pasar lokal yang ada di situ. Bayangkan, dijual loh daging manusia. Tapi tentu saja Xiang tidak pernah bilang itu daging manusia ya. Ya karena siapa juga orang gila yang mau beli kalau tahu kan?
Kepada orang-orang, Sheng ini bilang jika itu adalah daging burung unta. Dan ya mereka percaya-percaya aja dan membeli daging tersebut. Motif pasti Zeng melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan beberapa anak remaja ini tidak bisa dipastikan apa ya. Tapi yang jelas saat pengadilan berlangsung, Sheng ini sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalahnya kepada pihak keluarga. Dan bahkan dia menolak untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Bener-bener psikopat ya. Zeng dinyatakan bersalah terhadap pembunuhan 12 remaja laki-laki dalam kurun waktu 2008 sampai 2012 dan pada Juli 2012 Zeng dijatuhi hukuman mati. Sedangkan eksekusi untuk hukuman Sheng dilakukan pada tanggal 10 Januari tahun 2013. Setelah kejadian ini, 12 anggota polisi termasuk kepala polisinya diberhentikan dari kantor karena mereka dianggap lalai dan kurang tanggap dalam menangani kasus ini sehingga memakan banyak korban. Padahal mereka ini kan telah menerima laporan adanya anak hilang berkali-kali sebelumnya. Tapi mereka seperti kurang responsif dalam menanggapi laporan warga tersebut. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Makasih banyak ya. Boleh dong bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk cerita selanjutnya. Dadah!